Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast tentang kamu bareng gue, Firman. Dan di podcast kali ini bakalan ngebahas tentang tema antara kurban dan korban. Yaps, kita sudah memasuki bulan di kalender Zulhijjah. Dan apakah bulan Zulhijjah itu? Ada yang tahu apa enggak nih? Ya, biasa disebutnya bulan haji. Dan Zulhijjah artinya memasuki bulan haji. Misalkan bro and sis nih, selain istilahnya ada lebaran haji, ada juga yang nyebutnya lebaran korban ya. Kalau lebaran korban sih, lebaran kurban. By the way ya, yang betul itu kurban apa korban sih? Kurban ya. Tapi kalau korban perasaan kali ya. Fact about kurban. Ya kalau ditinjau dari segi kronologis dan sejarah, kurban terdiri dari 3 periodisasi ya. Jadi pertama pada masa Nabi Adam alaihissalam. Nah ini kurban yang pertama. Pernah baca ataupun mungkin pernah dengar kisah anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Nah di situ kita diajarkan hikmah bahwa menjadi orang yang betul-betul untuk mempersembahkan sembelihan terbaik yang lebih Allah sukai daripada mempersembahkan sembelihan seadanya, bahkan yang terburuk mungkin ya. Jadi perbedaannya tuh kalau di kurban yang pertama Habil itu mempersembahkan yang terbaik ya, dombanya atau gibasnya. Tapi si Qabil ini mempersembahkan, kan dia petani, hasil panennya itu bukan yang terbaik ya, tapi yang terburuk. Oke, yang kedua, periode yang kedua, kurban itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaps, kalau bro and sis misalkan ikut ibadah sholat Idul Adha sampai sesi khutbahnya pasti pernah dong ya dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya yang baru balik, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Yaps, kisah ini dibahas sama khotib ketika Idul Adha. Nah ini periode yang kedua. Yang ketiga adalah periode pada masa Rasulullah SAW, dan ini merujuk pada peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah diceritakan di periode yang kedua. Lalu kita ini berkorban untuk siapa? Ya, lewat momen ini ketika ada penyembelihan kurban yang diadakan setahun sekali. Nah, kita ini bakalan belajar sudah sampai mana tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Dan apakah sudah 100% atau enggak ya? Atau masih setengah-setengah? Bayangin aja jika waktu itu Nabi Ismail alaihissalam masih ragu-ragu tentang mimpi ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak percaya bahwa mimpi itu misalkan datang dari Allah, yang berupa perintah untuk menyembelih putranya sendiri sebagai tanda kenabiannya. Maka ketika disembelih mungkin Nabi Ismail alaihissalam berkata, sebentar ya, ada ini ya, aku belum siap gitu ya, atau enggak mau ah. Ya bisa gitu deh ya kalau setengah-setengah imannya. Nah ini hikmahnya itu adalah kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sudah seyakin mana. Dan Nabi Ismail alaihissalam justru malah berkata, lakukanlah. Jadi saking udah percayanya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di usianya yang menuju balik waktu itu. Dan beliau begitu yakin kepada perintah Allah lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, lewat ayahandanya, dan kepatuhan beliau terhadap perintah Allah yang diwasilahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebuah riwayat ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Ismail alaihissalam berwasiat 4 hal. Yang pertama, beliau meminta ikatan di tubuhnya untuk dikencangkan. Nah ini yang pertama, supaya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih itu beliau tidak bergerak. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam ini meminta
Nabi Ibrahim untuk menyingsingkan bajunya. Nah, karena Nabi Ismail alaihissalam waktu itu khawatir ya, cipratan darahnya tuh pasti kan kalau nyembelih itu ser gitu kan, langsung keluar tuh, akan mengurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Ismail mewasiatkan tuh untuk menajamkan pisau agar mampu menyembelihnya tuh secepat mungkin. Karena sungguh baginya itu perkara soal dicabut nyawa atau kematian ya, karena disembelih itu sangatlah berat ya, atau amat menyakitkan. Dan ini kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang akan berkurban ya, atau menyembelih hewan kurban, agar tidak menyakiti hewan kurban, agar bisa langsung pahalanya itu diterima dan hewannya pun nggak kesakitan ya. Dan yang keempat, wasiat Nabi Ismail alaihissalam setelah terpenggal lehernya, tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ibunya ya, dan ia bersedih. Maka Nabi Ibrahim harus menyampaikan salam dari anaknya Nabi Ismail sebagai anak yang berbakti. Nah, jika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membawa baju bekas cipratan darah dari Nabi Ismail itu agar tahu ya bahwa Nabi Ismail sudah berkorban, berkurban atas perintah Robnya, maka lakukanlah. Namun jika ia khawatir ibundanya bersedih karena hal itu ya, karena perkara penyembelihan itu, maka ya gak apa-apa, dibuang aja gitu ya. Nah, begitu tingginya tingkatan keimanan Nabi Ismail alaihissalam ya, Masya Allah. Dan bro and sis, insya Allah tentunya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha adil ya. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah begitu tawakalnya, di ayat 107 di Quran surah As-Saffat, Allah ganti beliau dengan seekor sembelihan yang besar ya. Ya, tidak disebutkan sembelihan itu, yang penting sembelihan itu adalah hewan-hewan yang disyariatkan ya. Bisa kambing, domba, gibas ya. Nah, dari sana kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika sudah tawakal sepenuhnya kepada Allah, betul-betul mengorbankan apa yang ia titipkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik untuk kita. Nah, kalau bahasa Arabnya tuh hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu akan diganti ya dengan sesuatu yang lebih baik. Kebaikan itu tentunya tidak akan diganti dengan keburukan, pasti gantinya akan yang lebih baik. So, jadikan momen Idul Adha ini, khususnya ibadah kurban, menjadi momen yang semakin mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan misalnya kalau udah mampu ibadah haji dulu dan berkurban. Dan gak bisa dipungkirin kalau bulan Zulhijjah itu tidak hanya berbicara tentang ibadah kurban saja. Bahkan di bulan ini sering kita jumpai ya, ataupun sering disebutnya bulan haji. Dan memang sebagai penduduk negara yang berplower bukan hal yang mudah ya. Perlu dipersiapkan secara matang dan persiapan finansial yang memadai. Negara berpower itu gimana sih? Ya, kita ya, negara berkembang. Jadi bahasa Inggrisnya tuh berflower ya, berbunga. Jadi negara berkembang ya. Atau mungkin dalam artian negara-negara yang iklimnya ya kayak di Indonesia ya. Nah, jadi perlu kesehatan yang prima ya, karena di sana itu di Timur Tengah negaranya kebanyakan gurun ya, padang pasir, meskipun ada sebagian yang ada tamannya. Oke guys, udah adzan ya, dan ini mungkin podcastnya sampai di sini dulu. By the way, ini azan maghrib yang gak halangan. Tentunya cewek cowok ibadah maghrib dulu ya. Kok cowok halangan, masa sih ya, kecuali lagi safar di perjalanan. Oke, see you next time di podcast